Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permata dengan NIM 08051182227001. Jadi di sini saya akan mengulas kembali tentang materi praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut estuari dengan materi input data GPS. Sebelum ke pengolahan data, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tersebut. Yang pertama, koordinat. Koordinat adalah rangkaian nilai numerik yang digunakan untuk menunjukkan posisi suatu objek dalam ruang atau permukaan tertentu. Dalam konteks navigasi dan geografi, koordinat itu umumnya digunakan untuk menentukan lokasi suatu titik di bumi. Lalu sistem koordinat geografis itu menggunakan garis lintang dan garis bujur atau yang disebut latitude dan longitude untuk menunjukkan posisi di permukaan bumi, di mana garis lintang itu mengukur jarak utara atau selatan dari garis khatulistiwa, sedangkan garis bujur itu mengukur jarak timur atau barat dari garis meridian utama yang melewati Greenwich, Inggris. Sistem koordinat kartesian adalah sistem 3 dimensi yang menggunakan koordinat X, Y, dan Z untuk menunjukkan posisi dalam ruang. Kemudian ada GPS. GPS itu singkatan dari Global Positioning System, yang merupakan sistem navigasi satelit yang menggunakan sinyal dari sekelompok satelit untuk menentukan lokasi, kecepatan, arah, dan waktu di permukaan bumi atau di atasnya. GPS ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk navigasi kendaraan, penerbangan, pemetaan, penelitian ilmiah, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya lanjutkan dengan pengolahan data. Yang langkah pertama yaitu buka aplikasi MapSource-nya, lalu pilih data yang ingin dikaji. Di sini saya memilih Pulau Pahawang, atau bisa diklik Find Place. Nah, di sini bisa diketik pulau yang ingin dikaji. Di sini saya mengkaji Pulau Pahawang, lalu klik Find, klik OK. Lalu klik klik Edit, lalu klik Preference. Bagian units itu distance and speed-nya diubah menjadi nautical and MKTM. Lalu untuk bagian deep-nya, bagian areanya itu square feet dan square miles. Untuk temperatur itu Celsius. Bagian position, untuk grid itu latitude, longitude, HDDDD. Lalu untuk bagian routingnya, klik bagian use direct routes. Lalu klik OK. Selanjutnya klik route tool. Titikkan di sekeliling pulau. Nah, jika sudah, klik File, lalu Save As. Simpan di file yang mudah diingat. Di sini namanya bisa diganti. Saya buat koordinat Pulau Pahawang. Lalu untuk save as type-nya itu diubah menjadi txt. Klik save. Nah, langkah selanjutnya kita buka Excel. Lalu masukkan data
yang Pulau Pahawang tadi. Tarik dan masukkan ke Excel-nya. Kemudian sudah masuk. Untuk kolom A sampai kolom D itu di delete aja. Kemudian untuk kolom C sampai kolom P itu juga di delete. Lalu untuk kolom 21 sampai bawah, yang bagian bawah itu di delete juga. Attitude juga di delete. Untuk posisinya kita lebarin dulu. Lalu kita bold, klik data, lalu klik text to columns. Nah, ini kita ubah menjadi fixed width. Klik next. Buat garis di antara huruf dan angka. Lalu klik next. Klik finish. Untuk huruf itu kita delete aja. Kemudian ini juga kita delete. Untuk position kita kecilin lagi. Sisakan sekitar 2 kolom. Nah, di sini kita ubah menjadi X. Dan ini adalah Y. Untuk ini kita ubah dulu yang koordinat yang 5. Ubah menjadi BX. Posisinya. Setelah itu, klik kolom C, kita masukin rumusnya, klik sama dengan, lalu klik B, klik bintang -1, lalu kita enter. Nah, untuk rumus setelahnya itu diturunin aja. Udah. Lalu ini kita copy. Yang ini kita hapus saja. Klik delete. Nah, yang ini kita pindahkan lagi ke Y. Nah, kalau udah seperti ini, kita simpan dan kita lanjut pengolahan data di ArcGIS-nya. Sudah buka aplikasi ArcGIS, itu klik Add Data, masukkan peta Indonesia atau IKAB-nya. Nah, lalu klik File, klik Add Data, klik Add XY Data. Masukkan koordinat Pahawangnya yang di Excel tadi.
Nih, klik add, lalu klik edit. Jangan lupa masukkan koordinat sistemnya itu memakai WGS 1984. Klik OK. Klik OK. Nah, bisa dilihat ini titiknya, bisa di zoom lagi. Nah, jadi inilah hasil data input GPS pada Pulau Pahawang. Jadi kesimpulannya adalah dalam konteks navigasi dan geografi, koordinat itu umumnya digunakan untuk menentukan lokasi suatu titik di bumi. Seperti ini tadi, menentukan lokasi suatu titik di Pulau Pahawang. Kemudian cara kerja GPS itu melibatkan perhitungan jarak antara penerima GPS dan satelit dengan menganalisis perbedaan waktu antara kapan sinyal dikirimkan oleh satelit dan kapan diterima oleh penerima. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.